Iya, ini adalah kasus positif virus pandemi saat ini, Dok. Dan tentunya juga dokter juga tahu sekarang semakin tinggi kasus pandeminya. Dan ini kondisi dari Wisma Atlet terkini ya. Seperti ini ya, tidak ada kamar ya sampai waiting list. Dan juga ini beberapa rumah sakit juga semuanya full waiting list. Ya, nih semuanya berita mengenai penuhnya kamar rumah sakit karena kasusnya melonjak. Iya, Dok. Kita ngobrol dulu dengan Dokter Bintang. Oke, Dok. Di rumah sakit Cikini sendiri gimana, Dok, keadaannya, Dok? Wih, baik sekali. Jadi saya menyapa dulu Bapak Ibu, selamat malam, bertemu kembali dengan kita Health Talk malam ini ya, tentang update tentang COVID. Jadi Bu Ira memang betul bahwa hampir seluruh rumah sakit, terutama yang DKI maupun yang di daerah, lagi penuh-penuhnya. Jadi memang padat sekali, padat sekali. Jadi memang bukan karena kita rumah sakit tidak mampu menyediakan tempat tidur saja masalahnya, tapi tenaga yang mau melayani menolong juga terbatas. Gitu. Jadi bisa saja memang ditambahkan bednya, hanya saja ya siapa yang melayani itu yang nggak nambah gitu ya. Kita ya misalkan katakan dalam satu IGD, satu shift itu 8 jam, itu perawatnya ada 20 orang. Nanti sore 20 orang, nanti malam 20 orang. Mau nambah lagi misalkan bednya itu menjadi 40 bed apa 60 bed, artinya kan satu perawat melayani rasionya ada gitu. Jadi, nah ini sekarang sudah mulai tidak sesuai dengan kondisi gitu. Jadi bed tetap kita tambahkan, hanya saja kan ada kapasitas maksimalnya yang bisa kita layani gitu Bapak Ibu. Jadi sehingga ya ada kesulitan gitu. Belum lagi yang positif mungkin ini data tadi yang saya lihat adalah 20.000. 20.000 itu data tadi malam, data hari ini 18.000. Jadi kira-kira mungkin ya lumayan tinggi per harinya. Dan yang bergejala itu memang sekarang jadi lebih banyak karena memang varian Delta. Nah, saya ngomong Delta pikiran kemana-mana, tapi ya sudahlah. Delta jenis virus varian yang memang sangat infeksius sekali. Jadi memang sangat sangat mudah menginfeksi orang lain. Bahkan mungkin tadi malam beritanya dilaporkan bahwa hanya 10-15 detik saja itu sudah sanggup mampu untuk menginfeksi orang lain. Jadi bukan hanya duduk ke berbicara, ngobrol selama 15 menit seperti si virus-virus yang tahun lalu, yang sebelumnya. Mungkin nanti juga kalau misalnya Bapak Ibu perlu, nanti saya ada slide sendiri, memang saya update juga tentang klasifikasi virus-virusnya. Ya. Nah memang yang baru ini, yang Delta menurut WHO ini memang sangat infeksius sekali. Jadi berpapasan saja, kemudian itu 10-15 detik saja itu sudah bisa menginfeksi orang lain, Bu Ira. Jadi memang ya karena lebih mudah menginfeksi inilah jadi masalah gitu. Makanya sekarang lebih banyak lagi, mungkin laporannya terakhir ini pada anak-anak juga, ya laporan tadi malam itu anak-anak juga lumayan tinggi mulai, jadi memang semakin semakin banyak. Oke. Ya, tentunya kita juga prihatin dengan kondisi ini, juga dengan teman-teman yang terkena COVID-19 dan tentunya dengan para nakes ya yang sudah bertahan dan mungkin banyak juga ya yang akhirnya terkena juga. Kita semua prihatin akan kondisi ini. Nah, dokter, sebelum masuk ke presentasi ini mungkin juga dikarenakan lalainya masyarakat dengan prokes dan menjaga kesehatan juga tentunya, dok ya, dengan melonjaknya kasus ini ya. Iya, jadi memang Kementerian Kesehatan sudah rilis menyatakan bahwa ada 3 permasalahan yang besar yang menimbulkan kenapa terjadi eh, gelombang kedua yang kita alami sekarang itu. Salah satunya adalah memang tingginya mobilitas pada saat kemarin liburan. Jadi liburan Lebaran itu memang mobilitasnya tinggi sekali, berpindah tempatnya. Satu itu, yang kedua kurangnya atau mulai kendornya protokol kesehatan yang harusnya tetap dijalankan di kehidupan Bapak Ibu gitu, sebenarnya harusnya tetap berjalan dan itu tidak perlu lagi
dikasih tahu karena kita bukan jalan dalam 1-2 minggu gitu. Kenapa kalau berita-berita yang minus viralnya cepat tapi giliran berita yang baik kok kayak sulit gitu loh. Kita menjaga protokol kesehatan, bagaimana caranya kita pulang ke rumah itu tujuan pertama adalah kamar mandi, dan mengganti baju, seluruh baju. Tapi terakhir-terakhir ini kebanyakan peraturannya berubah gitu. Pulang ke rumah langsung pegang anak, contohnya seperti itu. Nah, ini yang kedua itu, yang ketiga memang mulai agak berkurang untuk testing. Jadi trace, tes, treatment tadi. Jadi udah terbukti kontak, mungkin ada yang tapi tidak segera dites. Mungkin ya sama-sama capek mungkin ya, sama-sama lelah ya, tapi ya sama-sama kita semuanya gitu. Bukan hanya Bapak Ibu yang lelah, tapi seluruh dunia lelah gitu. Kayak Malaysia sudah lockdown, Singapura sudah lockdown, terus kemudian Hong Kong juga menolak seluruh destinasi pesawat yang asalnya dari Indonesia itu sudah di-lock. Seperti itu. Jadi memang ya dunia gitu, dunia lelah, bukan hanya kita. Tapi setidaknya kalau memang Bapak Ibu menjalankan kehidupan sehari-hari kan tidak boleh terganggu dan tidak boleh terhalangi. Hanya saja protokol kesehatan itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Misalkan saya sholat 5 waktu. Nah, protokol kesehatan itu termasuk di dalamnya, Bapak Ibu. Seperti itu sudah. Ya, oke. Nah, malam ini kita mungkin masih berkesinambungan dengan COVID ya. Tema kita adalah persiapan vaksin dan penanganan gejala atau keluhan sesudah vaksin. Nah, di tengah meningkatnya kasus pandemi ini juga pada saat ini kita melaksanakan vaksinasi COVID-19 ya, dokter ya. Semua puskesmas, rumah sakit sudah membuka fasilitas vaksinasi. Tapi tentunya dokter, vaksinasi ini mempunyai keluhan atau gejala atau persiapan tersendiri ya, karena memang yang kita tahu ada gejala-gejala atau keluhan yang terjadi setelah vaksin. Apakah ini normal atau butuh penanganan khusus atau seperti apa? Nah, Dokter Bintang, silakan dengan presentasinya. Nanti kita akan tanya-tanya lagi dengan Dokter Bintang setelah Dokter Bintang presentasi. Silakan, Dok. Baik, mungkin Bapak Ibu sekali-sekali boleh agak panjang sedikit ya. Malam ini memang agak panjang slide-nya, jadi Bapak Ibu mungkin agak sedikit bosan gitu ya. Tapi coba dicerna sedikit-sedikit. Saya coba untuk bantu supaya bisa lebih mudah dicerna dan lebih gampang. Next slide kita lihat. Nah, vaksinasi menjadi salah satu cara untuk meminimalkan risiko terinfeksi virus pandemi. Jadi, secara penelitian memang betul bahwa kita divaksin supaya mengenalkan diri kita, tubuh kita mengenal bagaimana virus COVID-19 ini ada, bekerja. Jadi, tak kenal maka tak sayang, katanya di virus juga ternyata ada. Dikenalkan oleh virus yang mati, virus yang dilemahkan, atau yang modifikasi, sehingga tubuh kita mengenal dan membentuk tentaranya di dalam tubuh kita. Jadi, vaksinasi adalah proses di dalam tubuh kita, di mana kita bisa terlindungi dari satu penyakit, satu jenis penyakit, dalam hal ini virus COVID. Nanti kalau dia datang, kita sudah lebih mudah membuat tentara. Jadi lebih mudah membuat antibody, sehingga kondisinya itu bisa diminimalisir karena sudah tahu, gitu ya. Jadi bisa lebih ringan. Dari statistik, dari penelitian seperti itu. Next. Nah, vaksin itu bukan obat. Jadi dia menciptakan kondisi membentuk kekebalan tubuh tiap-tiap orang, sehingga si tubuh secara spesifik itu menghantam jenis virus tertentu. Dalam hal ini virus corona, virus COVID ya. Nah, jika hampir semua masyarakat di Indonesia, Bapak Ibu bisa bayangkan, cakupan vaksinasinya itu hampir merata semua, maka terbentuk kekebalan yang bisa timbul di masyarakat. Jadi rata-rata sudah kebal, namanya herd immunity. Next. Nah, vaksin pandemi membutuhkan 2 kali dosis penyuntikan. Ya, ini memang secara umum
jenis-jenis vaksin biasanya 2 kali penyuntikan virus corona ini ya, vaksin corona. Suntikan pertamanya itu bertujuan memicu, merangsang respon pembentukan awal. Ini toh yang namanya Ibu Ira, gitu sekali. Kan? Kemudian 14 hari kemudian atau 28 hari kemudian, itu disuntik kembali, dikenalkan kembali. Tujuannya untuk, saya nggak salah lagi, kemarin udah pernah ketemu ini. Ini Ibu Ira. Gitu contohnya. Jadi, ini virus corona. Jadi dia udah kenal ya. Bukan berarti tidak bisa terinfeksi, tapi kemungkinan terinfeksi, kemudian daya tahan tubuh kita bisa melawan infeksi virus corona tersebut. Next. Nah, Kementerian Kesehatan itu menyebutkan bahwa jarak penyuntikan dosis antara satu dengan yang lain itu bergantung pada jenis vaksinnya. Vaksin pandemi yang produksi Sinovac dan Bio Farma itu 28 hari setelah penyuntikan dosis pertama. Ya, ini 28 hari biasanya yang kemarin kita di nakes itu 14 hari, tapi secara umum 28 hari. Lalu vaksin yang diproduksi oleh AstraZeneca itu dosis keduanya diterima 12 minggu. 12 minggu, bukan hari ya, setelah penyuntikan dosis pertama. Next. Nah, gimana sih cara kerja vaksin ini? Coba lihat yang di atas. Itu ada gambar, ya. Nah, itu penyakit yang menimbulkan gejala. Lalu ketika agent itu si vaksin tadi dimasukkan, maka sistem imun dalam tubuh kita aktif. Ketika sistem tubuh kita aktif, itu akan membentuk antibodi. Nah, ancaman dari luar namanya antigen. Tentara di dalam tubuh kita namanya antibodi. Antigen lawan antibodi dimakan dengan cara fagositosis, itu ada tulisannya. Ya. Nah, yang di bawah, gambar yang di bawah, ketika kita masukkan vaksin, maka sistem imunnya akan aktif, membentuk bermacam-macam antibodi yang bisa melawan si virus yang mengancam dari luar. Gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, vaksin pandemi dosis pertama itu untuk perkenalan supaya tubuh bisa mengenal jenis ancaman yang datang dari luar. Jadi kalau Bapak Ibu punya rumah, satpamnya nggak kenal, gitu kan? Nah, supaya mengenal, ini toh, maka dia harus berkenalan dulu. Nah, sama seperti tubuh. Kalau tidak, sulit seperti sekarang. Contohnya ya. Next. Nah, ini ketika dosis kedua diberikan, maka tadi sudah kenal samar-samar pertama kali dipaparkan sekali suntik. Kali kedua, antibodinya dirangsang supaya diproduksi lebih tinggi lagi. Kalau kemarin cuma 10 orang, sekarang jadi 100 orang, kira-kira gitu. Jadi vaksin kedua itu diperlukan untuk merangsang pembentukan yang lebih banyak lagi terhadap virus corona. Jadi perlu 2 kali ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, jadi persiapan apa yang dilakukan kalau kita mau vaksin, dokter? Oke. Yang pertama, menjaga dan meningkatkan sistem imun kita. Jadi Bapak Ibu memang harus dalam kondisi fit. Memiliki sistem kekebalan yang paling optimal merupakan salah satu persiapan. Supaya sistem imun kita itu tidak sedang melawan penyakit lain gitu loh. Jadi dalam kondisi fit, badan juga baik gitu ya. Itu bisa kita tingkatkan dengan cara mengkonsumsi vitamin mineral yang tepat ya. Next. Nah, tidur istirahat yang cukup. Jadi kalau misalnya kita mau divaksin tapi ternyata udah begadang 3 hari, takutnya malah daya tahan tubuh kita jadi turun. Ada yang mau coba? Jangan ya. Jadi tidur ini kita udah pernah bahas, memang salah satu cara yang baik untuk regenerasi sel. Jadi menjaga kesehatan tubuh jelas, dengan beristirahat kita memaksimalkan tubuh dan bantu meminimalisasi gejala setelah vaksin. Jadi kalau seandainya nanti setelah vaksin pun, diharapkan Bapak Ibu tidak langsung bekerja berat. Jadi ya kerja seperti biasa, oke, fine. Tapi tidur, istirahat. Jadi cukup supaya bisa regenerasi. Next. Nah, kelola stres. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa melakukan pengelolaan stres yang baik, maka sistem imun di dalam tubuh juga bisa
bagus. Jadi produksi kortisol itu stres oksidatif pada tubuh itu juga turun, sehingga daya tahan tubuh kita bisa jauh lebih aktif, lebih baik. Ya, next. Nah, jangan olahraga berat dulu. Saya habis divaksin siang tadi. Terus sorenya apa? Tarik truk. Jangan. Ya, bukan juga jadi kaum rebahan, Bapak Ibu. Karena habis divaksin saya tidur-tidur aja. Enggak. Jadi, ya olahraga tetap, kegiatan, tapi yang ringan dulu. Jadi supaya badan itu tetap ada olahraganya. Bisa bergerak, bisa berkeringat, tapi tidak terbeban terlalu berat sekali gitu ya. Jadi pastikan untuk menghindari olahraga berat 2 jam sebelum dan sesudah vaksinasi, karena olahraga yang kuat ya, dapat memicu reaksi alergi pada beberapa orang ya, dan memicu kelelahan pada tubuh ya. Itu yang tidak kita inginkan. Next. Mengobati alergi. Jika memiliki alergi terhadap obat atau mungkin komposisi dari vaksin, maka sebaiknya mulai minum obat alergi. Namun bila memiliki riwayat reaksi alergi yang parah terhadap vaksin, yang dosis pertama, sebaiknya diskusi, datang ke dokter. Biasanya ke dokter penyakit dalam atau langsung ke sub alergi imunologi. Itu lebih spesifik. Diskusi konsultasi bagaimana sebaiknya menerima vaksin yang kedua. Gitu, Bapak Ibu ya. Next. Hindari minum-minuman beralkohol. Di sini sudah jelas bahwa alkohol itu mempercepat reaksi alergi dan mengurangi, menghambat kemampuan kerja vaksin dalam tubuh kita, sehingga makanya disarankan untuk tidak minum minuman beralkohol. Ya, next. Nah, hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sebelum dan setelah vaksinasi berdasarkan Kemenkes. Kementerian Kesehatan sudah melakukan studi dan memberikan aturannya. Yang boleh dilakukan, minum paracetamol jika demam, menggigil, atau pegal-pegal setelah vaksinasi. Tapi kalau usul saya, selama masih bisa ditahan, demamnya nggak terlalu tinggi, nggak usahlah minum air putih yang banyak. Itu hidrogen fonten Pak Leo dari tadi udah tiap minggu kita minum air putihnya yang banyak. Kalau perlu air putih yang mengandung hidrogen jauh lebih baik. Bapak Ibu sudah tahu efektivitasnya dan manfaatnya. Cukupi kebutuhan nutrisi sebelum dan sesudah vaksin, ya. Ini penting juga Bapak Ibu. Lalu beraktivitas seperti biasa. Dan yang terpenting, yang paling utama adalah patuhi protokol kesehatan. Jadi bukan berarti Bapak Ibu divaksin langsung jadi Superman atau Spiderman. Wah, udah kena gigit laba-laba nih bisa terbang. Bukan Bapak Ibu. Salah. Jadi vaksin itu supaya ada daya tahan tubuh kita melawan infeksi virus corona kalau kita terkena. Nggak ada yang bilang tidak terkena loh ya. Next. Hal yang tidak boleh dilakukan, mengabaikan nasihat, petunjuk, atau larangan dokter yang berkaitan dengan penyakit penyerta atau komorbid. Mungkin ada diabetes, ada hipertensi, dan lain-lain. Mendatangi tempat pelayanan vaksin dengan kondisi tubuh dalam keadaan tidak sehat. Kalau udah demam dan lain-lain, ya nggak usah datang dulu ke tempat vaksin. Cek dulu kondisi Bapak Ibu. Ya, masih ada waktu, nggak usah terburu-buru. Ya, menekan, memijat, menggosok lokasi bekas suntikan. Bekas suntikan itu biasanya terasa agak tegang, agak cembung, dan terasa kadang-kadang agak pegal. Hanya saja Bapak Ibu tidak perlu menggosok-gosok, menekan, atau putar-putar dan lain-lain. Nggak usah, biarkan saja. Menerima jenis vaksin yang berbeda dengan dosis pertama. Nah, jangan. Sebaiknya sama. Karena basic dari vaksin berbeda-beda. Ada yang mRNA, ada yang live attenuated, yang virus yang masih hidup tapi dilemahkan, ada yang virus mati. Jadi Bapak Ibu harus sesuai dengan jenis vaksin yang pertama. Jadi selesaikanlah satu dosis jenis vaksin itu sesuai dengan aturan yang diberikan, ya. Kemudian mengabaikan protokol kesehatan sesudah vaksinasi. Jadi nggak benar juga ya, habis vaksin, dosis full vaksin, habis itu dugem. Nggak boleh ya. Next. Bagi calon penerima vaksin yang memiliki penyakit penyerta komorbid disarankan untuk memeriksakan diri dulu ke dokter. Otomatis mau tidak mau cek dulu kondisi kesehatan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya,
Dokter, saya ada sakit tiroid. Oh ya, datang dulu ke dokter penyakit dalamnya, endokrin metabolik ya. Jadi bisa dicek kondisinya. Kalau perlu dokter itu akan minta, coba cek dulu dong kadar dari tiroid, hormon tiroidnya dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu ya mau nggak mau ya, dites, dicek dulu biar tahu. Oh ini ternyata aman untuk vaksin. Nanti ada surat keterangan, formulir surat keterangan layak divaksin. Kalau belum ya pasti tidak layak divaksin, nanti akan diperbaiki dulu kondisi Bapak Ibu, kemudian dites kembali. Next. Nah, ketentuan vaksin bagi pengidap penyakit penyerta. Yang hipertensi bisa divaksinasi kecuali tensinya 180/110. Nah, itu tinggi banget, ya. Jangan. Kedua, pasien-pasien diabetes misalkan. Jadi dapat divaksinasi sepanjang belum ada komplikasi. Jadi komplikasinya diabetes Bapak Ibu harus tahu, ya. Kemudian pengidap kanker tetap dapat diberikan vaksin. Datang ke dokter, nanti akan diberikan formulir. Sebelum Bapak Ibu dapat formulir, dokternya berhak untuk periksa dulu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, saya sakit kanker dokter, kanker apa? Kelenjar getah bening, usus, dan lain-lain. Ya itu harus dicek dulu, nggak sama satu dengan yang lain. Ya, pengidap virus pandemi dapat divaksinasi. Yang sudah pernah kena COVID positif terus sembuh, survivor, bisa divaksin? Bisa setelah 3 bulan dari pertama kali dia negatif. Gitu ya. Next. Nah, apa setelah vaksin langsung terbentuk kekebalan tubuh? Tidak. Tidak langsung terbentuk. Karena vaksin itu jenis kekebalan tubuh pasif, Bapak Ibu. Sehingga butuh waktu tubuh untuk memproduksi antibodi tadi yang sudah saya ceritakan, daya tahan tubuh tadi. Jadi, tetap protokol kesehatan ya, intinya di situ. Next. Nah, ini bagaimana vaksin bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita? Ya tadi, vaksin adalah produk biologi ya. Pasti ada bagian dari virus atau jenis virus yang ada di dalam yang tidak aktif, yang sudah mati, yang tidak menimbulkan efek, tidak membahayakan manusia. Sudah pasti. Itu cara meneliti, cara membuatnya seperti itu, ya. Kemudian setelah masuk ke dalam tubuh, itu merangsang pembentukan kekebalan tubuh terhadap spesifik penyakit, virus dalam hal ini. Tubuh akan mengingat si virus tadi nih, Bu Ira tadi, gitu. Kalau datang, kita produksi ini untuk lawan. Gitu ya. 1, mengenali, kemudian membuat tentaranya. 3, mempersiapkan. Kalau besok-besok datang, saya udah ingat. Next. Nah, setelah vaksin pandemi ini, setelah vaksin beberapa jenis vaksin saya tidak spesifik terhadap 1-2 jenisnya ya. Biasanya menimbulkan apa? Pusing. Ada beberapa yang pusing ya. Biasanya sih ringan dan sementara dan belum tentu ada gitu. Jadi ada pusing, ada mual, kurang dari 10%, itu lebih dari 10% tuh. Ya, kurang dari 10%. Nyeri otot, nyeri sendi, ya, ini saya alami sendiri, pegel-pegel linu, nyeri otot. Terus nyeri di tempat suntikan sepertinya tidak. Kelelahan iya, demam tidak. Next. Nah, tadi satu lagi tambahannya, lapar. Saya merasa lapar setelah divaksin. 2 kali divaksin, dua-duanya tahap 1, tahap 2, begitu juga. Kok rasanya lapar gitu. Jadi rasa mengantuknya saya lupa, apa karena saya terlalu kenyang atau bagaimana gitu. Gitu ya. Kemudian bagaimana jika gejala keluhan yang dialami terus berlanjut? Kalau terus berlanjut, datang menghubungi nomor kontak yang diberikan oleh petugas di tempat di mana Bapak Ibu divaksin. Karena petugas vaksin akan memberikan dan akan menangani kondisi-kondisi kejadian ikutan pasca vaksin. Ya, next. Terus, apa dong manfaat hidrogen untuk bantu jaga imunitas sebelum vaksinasi, bantu pemulihan setelah vaksinasi? Ada nggak? Next. Nah, gas hidrogen dapat mengatur aktivitas anti peradangan dan antioksidan, sistem kekebalan, kematian sel, dan memiliki potensi terapeutik. Jadi sebenarnya
Ada. Jadi kalau ada rasa sakit, rasa nyeri, demam, berarti kan tanda-tanda radang. Kalau ada tanda-tanda radang, tanda-tanda inflamasi. Kalau ada inflamasi, berarti kita harus berikan antinya. Antinya yang terbesar, yang terbaik adalah hidrogen, ya kan? Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2020, penelitian ini sudah ada. Kemudian pemberian hidrogen secara inhalasi atau minum berpotensi sebagai antioksidan, antiinflamasi, anti-apoptosis di dalam sel, ya. Bukan terjadi di mulut, terjadi di tenggorokan, gitu, bukan. Di dalam sel, berarti artinya dia mesti masuk dulu sampai ke bagian penyusun organ-organ tubuh kita yang paling kecil, sel-sel, ya. Nanti di situ dia akan bekerja untuk menangkap radikal bebas, untuk mengurangi proses-proses peradangan, bahkan meniadakan proses-proses peradangan. Itu Jurnal Medical Gas Research 2014. Next. Nah, terapi dan inhalasi air hidrogen memiliki efek anti peradangan, anti-inflamasi, antioksidan, anti-apoptosis. Seperti tadi juga, ini jurnal SOJ Microbiology and Infectious Disease 2017. Jadi, itu antioksidan, gambarnya yang warna hijau sebelah kiri, ada radikal bebas. Radikal bebas itu dalam arti kata ion radikal yang bebas, yang bisa merusak tubuh kita. Nah, dengan adanya antioksidan, dia kelebihan elektron. Elektron itu akan dikirimkan ke radikal tadi sehingga dia tidak bebas lagi. Yang tadinya dia menjadi awalnya membahayakan menjadi stabil. Radikal bebas itu dia membahayakan karena dia nggak stabil sih dalam penyusun ionnya. Nah, begitu elektron ditambahkan ke dalam, maka radikal bebas tadi terikat dan bisa stabil, tidak menimbulkan bahaya. Ya. Next. Air hidrogen memiliki antioksidan dan meningkatkan aktivitas antioksidan dalam tubuh sehingga dapat mengurangi respon peradangan. Jurnal Nature 2020. Next. Air hidrogen memiliki antioksidan dan antiinflamasi, ya, pemulihan paru-paru. Nah, jadi kalau kondisi pandemi ini yang paling mudah diserang oleh virus corona, selalu yang paling manifestasinya paling banyak adalah saluran pernafasan, mulai dari hidung, tenggorokan, sampai ke paru-paru, ya. Jadi air hidrogen ini memiliki kemampuan antioksidan, pemulihan paru-paru, melemahkan cedera jaringan paru-paru, dan memulihkan sistem pertahanan tubuh. Jurnal Biomedical Research 2017. Next. Kemudian dengan cara inhalasi, hidrogen itu menghambat respon inflamasi terkait stres dan bantu mencegah terjadinya gangguan terkait stres. Jadi pada saat Bapak Ibu stres juga bisa dibantu dengan menggunakan hidrogen. Nah, itu dia hebatnya Scientific Report 2017. Next. Nah, selain dapat bantu cegah stres, juga bantu menurunkan tekanan darah seperti beberapa health talk kita yang sebelum-sebelumnya, ya, di tahun ini ada, di tahun lalu juga ada. Terapi air hidrogen dapat bantu menurunkan tekanan darah dengan memperbaiki ketidakseimbangan sistem-sistem saraf, ya. Jadi sistem saraf otonom itu yang tidak kita sadarin. Jadi jantung itu tidak kita sadari. Jadi dia Bapak Ibu sadar apa enggak, dia mompa apa enggak, dia udah otomatis, jadi otonom, ya. Itu biasanya terganggu karena hipertensi, ya, Scientific Report 2020. Next. Nah, tidak hanya bantu turunkan tekanan darah, tapi juga bantu turunkan kadar gula darah, glukosa. Ini juga pernah kita bahas waktu itu, Bapak Ibu, ya. Jadi dia dapat menurunkan kadar gula darah dengan meningkatkan sensitivitas insulin pada diabetes tipe 2. Jurnal Experimental and Therapeutic Medicine 2020. Next. Nah, ini juga bantu mencegah pemulihan demam. Jadi, air hidrogen memberikan efek antiinflamasi. Yes, cukup kuat untuk mencegah demam dan mencegah hipotensi. Jadi kalau kita demam, penguapan tubuh kita akan lebih tinggi. Kalau penguapan tubuh kita lebih tinggi, kita harusnya bisa membuang panas yang ada di dalam tubuh kita lewat urin. Lah kalau Bapak Ibu tidak minum banyak, maka bagaimana caranya panas tubuh itu bisa dibuang lewat urin? Kalau tidak minum, satu. Yang kedua, panas itu pasti terjadi radang, proses peradangan di dalam tubuh. Kalau Bapak minumnya air biasa, kemungkinan besar efek antiinflamasinya Bapak Ibu nggak dapat. Sehingga butuh tambahan obat-obatan dan lain-lain. Nah, seperti yang Pak Leo sudah jelaskan tadi, bahwa hidrogen itu mampu memberikan efek antiinflamasi di buah dan di sayur. Mungkin kapasitasnya dalam satu botol sehari Bapak Ibu bisa gunakan,
Kalau diganti dengan buah dan sayur ya mungkin 1 truk gitu ya. Sibuk aja ngunyah. Mo gitu jadinya gitu ya. Oke, next. Cara kerja hidrogen pada tubuh manusia. Jadi air dan inhalasi hidrogen yang masuk diminum itu dalam tubuh akan masuk ke dalam saluran pencernaan, diserap ya seperti makanan, seperti minuman, diserap, kemudian didistribusikan ke dalam tubuh, dipompakan oleh jantung seluruh tubuh sampai ke sel-sel Bapak Ibu. Nanti akan diserap, akan digunakan untuk mengatasi kondisi-kondisi peradangan karena hidrogen itu sangat ringan, sangat aman dan sangat mudah terdistribusi baik dalam tubuh. Next, kalau diminum bagaimana? Kalau dihirup secara inhalasi bagaimana? Nah ini, kalau misalkan dia dari paru-paru, maka dari saluran pernapasan Bapak Ibu dari hidung masuk ke dalam paru-paru, ya dari saluran pernapasan atas, bawah, masuk ke dalam paru-paru. Dari paru-paru itu kan kita tahu ada pertukaran gas. Nah, hidrogen itu masuknya itu seperti itu. Sama seperti paru-paru mengambil oksigen. Dia akan mengambil oksigen, berikut hidrogen juga ikut diserap, masuk ke dalam jantung, dipompakan ke seluruh tubuh. Ya, next. Nah, kira-kira lumayan panjang, lumayan bingung, memusingkan ya. Nanti kita bisa diskusi. Saya kembalikan dulu ke Ibu Ira, mungkin nanti ada pertanyaan. Ya, terima kasih Dokter Bintang dengan penjelasannya yang panjang tapi tentunya sangat bermanfaat Dok, karena ini memang lagi momen yang kita jalankan saat ini ya, mengenai vaksinasi. Tadi dokter ada juga menjelaskan mengenai cara kerja vaksin di dalam tubuh ya, Bapak Ibu tadi tentunya juga sudah memperhatikan. Nah ini yang pengen saya tanya ini dok ya, eh, tentunya sehabis vaksin itu banyak juga dok ya, yang mengalami keluhan-keluhan seperti demam. Tadi juga seperti presentasi dokter ya, ada demam, pusing gitu ya dok. Apakah itu wajar dok? Ya, memang tiap-tiap jenis vaksin itu berbeda. Contohnya ya Ibu Ira, ya misalkan saya terima vaksin campak atau vaksin cacar, maka efeknya juga akan berbeda. Nah, kita bicara dengan vaksin COVID, vaksin COVID ini juga ada beberapa jenisnya. Hanya saja mungkin harus dipahami dulu. Tadi ketika kita melakukan suntikan, maka tubuh akan mengenali infeksi ancaman yang dari luar. Sehingga memang ada reaksi pengenalan dan lain-lain dari si bahan vaksin dengan satpam dari dalam tubuh. Jadi, nah kalau misalnya dia pada sekian orang, bisa saja menimbulkan demam, gitu Ibu Ira. Oke. Jadi apa sih dok yang terjadi di tubuh kita sampai ada keluhan seperti itu dok sebenarnya? Reaksi, jadi kita bisa bilang itu bagian dari reaksi pengenalan tubuh dan bagian dari respon tubuh kita terhadap vaksin yang masuk gitu. Dan kita tidak pernah tahu bahwa kalau misalnya kita bertiga kumpul jadi satu, Bapak Leo, saya dengan Ibu, ya bisa saja tiga-tiganya tidak mengalami. Bisa saja salah satu dari tiga bisa demam. Bisa juga tiga-tiganya demam gitu. Oke. Itu tidak tergantung dari itunya. Jadi setiap orang bisa beda-beda ya keluhannya ya dok? Betul. Oke, nah normalnya berapa lama keluhan itu dirasakan dok? Berapa hari gitu? Biasanya sih 2-3 hari paling lama. 2-3 Yang saya hari ya? 2-3 hari dari pengalaman ya. Kalau misalnya secara teori harusnya 1-2 hari itu nggak ada masalah sih. Tapi kalau lebih dari itu dok? Kalau lebih dari itu coba cek. Jangan-jangan mungkin dalam menunggu vaksin pertama ke jadwal vaksin kedua terjadi infeksi. Oke, jadi bila mungkin seminggu gitu ya merasakan keluhan atau seminggu lebih, langsung bisa ke rumah sakit atau ke dokter ya untuk mengecek ya? Betul, betul Ibu Ira. Oke, karena saya punya teman ada yang sampai 2 minggu tuh dok demamnya. Kalau sampai 2 minggu dicek Bu Ira, suruh ke dokter. Kalau perlu di swab, PCR mungkin. Oke. Ketika saat-saat sebelum vaksin dia terpapar. Ini banyak sekali karena ya kalau kita ketemu kumpul jadi satu ya sama-sama harus jaga gitu. Kita nggak tahu gitu loh. Karena kita Oke. masih keluar, masih ketemu orang seperti tadi si Delta tadi, Bu Ira. Ya itu dia. Iya. Berbahaya sekali. Oke, dok, ketika vaksin, kemarin juga saya baru vaksin ya, kita ditanyakan terlebih dahulu, tadi dokter juga menjelaskan
ada penyakit-penyakit komorbid ya. Dan juga saya juga sempat ditanyakan apakah punya diabetes, hipertensi, apakah sedang menjalankan program kehamilan dan lain-lain. Nah, ini jika lolos gitu dok, maksudnya tetap divaksin orang yang punya penyakit komorbid, apa resikonya dok? Baik, tergantung dari kondisinya. Katakanlah misalkan hipertensi. Kalau seandainya tensinya tadi dengan kondisi di atas 180 per 110, ada risiko terjadi stroke, ada risiko terjadi pengentalan darah, ada risiko macam-macam, Wira. Jadi di efek samping tidak inginkan sebenarnya. Makanya ketika kandidat rakyat yang masyarakat yang mau divaksin harusnya kondisinya kondisi fit tadi itu. Jadi kalaupun misalnya punya komorbid, komorbidnya harus bisa dikontrol dulu. Gitu. Jadi hasilnya bisa, walaupun tidak maksimal, tapi kondisi badannya adalah kondisi badan optimal. Kira-kira gitu, Bira. Oke, berarti dalam arti kata untuk vaksin ini kita persiapannya untuk tubuh kita memang harus maksimal ya dok, harus benar-benar fit ya. Betul, betul Bu Bira. Oke, nah tadi bicara soal air hidrogen ini dok, perannya untuk mempersiapkan diri kita pada saat vaksin itu seperti apa dok sebenarnya? Dan yang kedua adalah bagaimana peran air hidrogen terhadap orang-orang yang terkena keluhan vaksin. Oke, kalau pravaksin, kita jelas-jelas tahu bahwa kondisi-kondisi setiap hari yang kita terima di aktivitas kita sehari-hari, kita nih nggak tahu nih sebenarnya apakah kita sedang kondisi terancam infeksi ataukah ada kerusakan-kerusakan sel dan lain-lain. Nah, dengan adanya hidrogen, kondisi-kondisi yang kurang prima yang belum sampai menimbulkan kondisi kerugian gangguan di dalam tubuh kita itu sudah bisa dilawan, di lower, ditekan. Itu satu. Ya, kalau seandainya setelah vaksin jelas-jelas bahwa tubuh sedang mengenali si vaksin, si jenis vaksin ini. Nah, supaya tidak terlalu hebat kondisi reaksinya, bisa saja pengenalan itu tetap berjalan, tapi efek samping demam, efek samping yang tadinya pegal-pegal linu dan lain-lain itu bisa diminimalisir, Bu Ira. Karena memang itu proses peradangan gitu. Dan itu tidak bisa kita pisahkan. Jadi, wah, saya mau disuntik vaksin tapi nggak meradang. Hah? Bagaimana? Gitu. Tapi dengan adanya demam berarti potensi meradangnya udah kelewat besar gitu. Jadi yang kita mau adalah pengenalan ya tapi tidak merusak gitu loh. Jadi pendekatan yang bertanggung jawab lah kira-kira Bu. PDKT yang bertanggung jawab lah gitu. Iya. Oke, dan ini dengan catatan tidak semua orang mengalami ini ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Yang penting stamina Bapak Ibu tetap fit saat melaksanakan vaksin. Itu yang penting ya, Dok ya. Betul, betul Ibu Ira. Iya. Jadi harus jaga-jaga kesehatan, jaga-jaga kondisi. Jadi sudah harus bisa sadar terhadap kondisi tubuh. Saya rasa saya kurang fit nih. Jangan sok we, mangga, hajar we, bukan begitu. Jadi kita tahu kondisi fisik kita, nih lagi kurang baik nih, saya udah 2 hari nih kayaknya kurang tidur, kerja rodi bagai kuda dan lain-lain. Nah, coba ambil waktu, toh program vaksin ini nggak buru-buru, ada terus, tapi jangan sampai tidak gitu loh. Karena secara statistik penelitian dia sangat membantu. Oke. Oke, Dok, sebelum kita lanjut ke testimoni, ini mungkin menyambung ya nanti testimoni yang akan bercerita. Dok, berarti dengan vaksin ini bukan berarti kita, ini harus digarisbesarkan ya, kita itu anti dari COVID ya, Dok ya? Tidak, bukan seperti itu. Oke. Jadi fungsi utama vaksin itu kita tegaskan lagi untuk apa, Dok? Jadi fungsi dari vaksin adalah menimbulkan kekebalan pasif di dalam tubuh kita. Sehingga ketika kita terinfeksi virus, tidak fatal. Jadi tubuh sudah lebih mengenali yang akan menyerang tuh yang ini nih. Gitu. Sehingga kalau besok-besok kita terinfeksi, maka tubuh sudah bisa lebih mengatasi kondisi dari si virus corona. Ya, jangan dikira seperti tadi kayak saya bilang Spider-Man. Oke, berarti walaupun kita sudah divaksin, berarti masih ada kemungkinan virus COVID itu bisa menyerang kita gitu, Dok? Iya, kalau protokol kesehatannya tidak dilaksanakan dengan baik, daya tahan tubuh kita rendah, jelas. Oke.